untuk membangun kabupaten kota baru. Kemudian efektif, ya. Bagaimana kita membangun efektif? Membangun yang efektif itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan aspirasi rakyat. Tepat lokasi, tepat sasaran. Kalau kita membangun tidak sesuai dengan kehendak rakyat, itu namanya tidak efektif. Kemudian efisien. Kita harus membangun antara yang dibangun, antara dana yang diperlukan dengan yang dibangun itu harus sesuai, harus pas. Jangan kita membangun sesuatu, misalnya membangun gelas biaya 10.000, anggarannya 25.000, yang 15.000 itu kemana? Kemudian merata dan berkeadilan. Merata dan berkeadilan artinya bahwa kita jangan hanya membangun di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Kalau kita perkotaan saja yang dibangun, desa akan tetap ketinggalan selamanya. Ya, mari kita lihat antara perkotaan dan pedesaan itu tidak seimbang. Apabila kita mampu melaksanakan beramal dengan pembangunan secara efektif dan efisien, merata dan berkeadilan, insya Allah kesejahteraan rakyat akan tercapai. Dalam rangka, ya lanjut. Dalam rangka ingin melaksanakan visi yang sudah kami susun, ada beberapa misi yang kita sampaikan. Yang pertama ya, menciptakan basis data yang lengkap dan komprehensif untuk bahan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Artinya, kalau kita ingin mau menyusun suatu perencanaan yang baik, kita harus menyusun basis data yang baik. Bagaimanapun kita merencanakan suatu pembangunan, kalau tidak didukung oleh data yang baik, perencanaannya pasti amburadul. Kemudian yang kedua, membangun sarana dan prasarana dasar publik untuk menunjang pembangunan ekonomi rakyat. Ini kami sampaikan misi ini dalam rangka latar belakang yang sudah kami sampaikan tadi, infrastruktur publik seperti jalan tidak mendukung untuk pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, serta pengembangan kualitas beragama. Jadi penekanan kami ada di peningkatan kualitas beragama. Kemudian yang keempat, membenahi dan mengembangkan kembali sarana dan prasarana dasar publik yang sudah ada, seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan baru dan jembatan, irigasi dan drainase. Jadi saya tidak perlu menjelaskan yang lebih rinci bagaimana irigasi, bagaimana drainase. Ya, saya sudah banyak mencontohkan itu. Jadi kalau berbicara banjir di Kota Baru, saya mungkin lebih mengerti tentang drainase dan irigasi. Yang terakhir, misi yang terakhir yaitu membangun sarana dasar perkotaan untuk menjadikan kota masa depan yang terpadu dan berkesinambungan. Lanjut. Tujuan dari visi yang kami susun sebagai landasan berpijak untuk menjadikan Kabupaten Kota Baru sebagai kabupaten yang termaju di Kalimantan Selatan. Sasaran. Yang pertama, mewujudkan pembangunan infrastruktur publik berupa jalan-jalan protokol di perkotaan dan jalan-jalan desa di seluruh kecamatan, jembatan air bersih, kelistrikan, pengairan, dan drainase selama 5 tahun. Yang kedua, mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan dan jasa, industri, transportasi dan komunikasi dalam 5 tahun ke depan. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui berbagai kegiatan pendidikan, pengembangan kebudayaan dan olahraga, kesehatan dan keagamaan. Yang keempat, mewujudkan pengembangan industri yang berbasis pada sumber daya yang dimiliki, industri rumah tangga dan menengah sebagai wujud usaha diversifikasi ekonomi rakyat. Yang kelima, mewujudkan pembangunan dan pengembangan sarana dasar perkotaan melalui perencanaan tata ruang, termasuk tata ruang kecamatan dan desa yang mungkin dapat dikembangkan secara terpadu antara berbagai kepentingan sektor pembangunan yang terkait. Maksudnya perencanaan tata ruang kita akan menekankan kepada selain di ibu kota kabupaten juga di kecamatan dan desa. Karena kami melihat bahwa
Banyak desa yang memiliki potensi untuk berkembang, seperti wilayah Tarjun. Ini kalau tidak dimenahi tata ruang, maka akan menjadi perkampungan kumuh. Oleh karena itu, beberapa desa atau kecamatan yang berpeluang untuk dikembangkan menjadi sebuah kota kecil, kita akan susun tata ruangnya. Kemudian fokus utama pembangunan. Ini sesuai dengan latar belakang yang kami sampaikan. Yang pertama, bidang fisik dan prasarana. Perhatian utama kita adalah jalan dan jembatan, pengairan, air bersih dan irigasi, pertanian, tata ruang dan perumahan rakyat. Bidang ekonomi, subsektor utama pencaharian masyarakat Kabupaten Kota Baru yang paling dominan. Jadi yang pertama subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan dan kelautan. Masyarakat Kota Baru kita ketahui dari seluruh mata pencahariannya 60% mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kota Baru dari Pulau 9 sampai dengan Pamu Utara adalah 4 subsektor ini yang paling dominan. Bagaimana kita membangun subsektor pertanian tanaman pangan? Bagaimana kita mengembangkan perkebunan sesuai dengan kondisi wilayahnya? Bagaimana kita membangun peternakan dan bagaimana kita membangun perikanan dan kelautan? Kita sudah memahami di Kabupaten Kota Baru, terutama di bidang perikanan. Hampir seluruhnya masyarakat nelayan di Kota Baru itu bekerja di bidang penangkapan. Dan budidaya hanya budidaya ikan tambak. Bagaimana kita mengembangkan budidaya kelautan? Pada saat saya bekerja di Bapeda 8 tahun yang lalu, saya sudah menyusun balai budidaya ikan pantai di Teluk Temiang. Itu harapannya dalam rangka bagaimana kita mengembangkan tiram mutiara, bagaimana kita mengembangkan ikan kerapu, baik kerapu tikus maupun kerapu macan dan Napoleon. Bagaimana kita mengembangkan kakap merah dan kakap putih. Kalau masyarakat kita yang lautnya berpotensi seperti ini, kita harus kembangkan budidaya kelautan sehingga kita akan mampu nanti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tiram mutiara, ikan kerapu itu adalah satu komoditi ekspor. Tinggal bagaimana pemerintah daerah nanti memfasilitasi sistem pasarnya. Ya, ini yang akan kita tekankan. Kemudian bidang sosial budaya diarahkan pada pengembangan sektor keagamaan, pemuda dan olahraga. Arah strategi dan kebijaksanaan diarahkan untuk pengembangan infrastruktur publik sebagai landasan untuk pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya yang berbasis pada kemampuan potensi daerah yang dimiliki. Jadi arahnya ke sana. Strategi yang pertama, kita memanfaatkan segala kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kota Baru. Jadi bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya alamnya, itu yang kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan ini dari sisi pembiayaan. Bagaimana kita mengoptimalkan pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBD Kabupaten Kota Baru, serta dari pihak swasta berupa CSR, Corporate Social Responsibility, dan Commodity Development. Nah, ini strategi-strategi yang kita kembangkan. Kemudian kebijakan. Kebijakannya ada beberapa kebijakan yang akan kita sampaikan, baik mengenai kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumber daya, kebijakan personalia, kebijakan keuangan, dan kebijaksanaan pelayanan masyarakat.